Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Indah Widianingsih dari SLB Dharma Wanita Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan karya inovasi yang saya inisiasi sendiri, yaitu Sawirantas, semangat berwirausaha bagi peserta didik penyandang disabilitas, sebuah langkah nyata menuju kemandirian dan inklusivitas. Hal-hal yang melatar belakangi program inovasi Sawirantas yang pertama adalah upaya saya dalam mewujudkan suatu program yang bermakna, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi siswa. Yang kedua, merupakan wujud pengelolaan aset penting dari pemetaan potensi sekolah. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan lingkungan belajar sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Tujuan program Sawirantas ini adalah untuk memberdayakan para peserta didik penyandang disabilitas agar menjadi individu yang produktif dan setara, sehingga mampu membuka jalan bagi kemandirian dan juga kesuksesan bagi peserta didik penyandang disabilitas di masa depan. Adapun manfaat dari program Sawirantas ini adalah yang pertama, sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi, pengembangan keterampilan hidup, pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan potensi diri, peningkatan kualitas hidup, mendorong inklusi sosial, dan juga persiapan dunia kerja. Dalam konteks program Sawirantas, peserta didik penyandang disabilitas rungu dipandang memiliki potensi besar untuk berhasil dalam dunia kewirausahaan. Peserta didik penyandang disabilitas rungu kelas 9 hingga kelas 12 menjadi fokus utama dalam sasaran inovasi Sawirantas di SLB Dharma Wanita Kebonsari Kabupaten Madiun. Namun perlu digarisbawahi bahwa program kewirausahaan ini terbuka untuk semua peserta didik penyandang disabilitas yang memiliki minat dan potensi dalam dunia bisnis dan pengembangan diri, termasuk peserta didik dengan disabilitas lainnya. Mekanisme program inovasi Sawirantas yang pertama dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi dalam minat individual, pengembangan kurikulum yang adaptif, metode pembelajaran yang inklusif dan interaktif, pengembangan keterampilan spesifik, dukungan dan fasilitasi, serta adanya evaluasi dan juga monitoring. Materi yang dikembangkan dalam program inovasi Sawirantas ini adalah yang pertama, adanya tahapan menumbuhkan mindset kewirausahaan dan identifikasi potensi. Yang kedua, tahapan pengembangan ide juga perencanaan usaha. Yang ketiga, tahapan praktik dan pengembangan keterampilan. Dan yang keempat merupakan tahap terakhir, yaitu tahap lanjutan. Prinsip utama dalam pemilihan dan penyampaian materi Sawirantas yang pertama adalah prinsip fokus pada potensi, relevan dan bermakna, bertahap, fleksibel, dan juga kolaboratif. Metode penyampaian materi memiliki 8 metode. Yang pertama, metode visualisasi, hands-on, pendekatan individual, konkret, dukungan teknologi, monitoring, kolaborasi, dan juga studi kasus. Adapun indikator keberhasilan pada program Sawirantas ini adalah yang pertama, indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Indikator kualitatif terdiri dari jumlah peserta yang berpartisipasi aktif, pendapatan yang dihasilkan, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, jumlah kemitraan yang terjalin, keberlanjutan usaha, dan juga jumlah peserta yang mendapatkan pembiayaan. Metode kualitatif terdiri dari keterampilan kewirausahaan, kemandirian ekonomi, jaringan sosial serta bisnis, kepercayaan diri, keterlibatan keluarga, dan juga inovasi dan kreativitas dalam usaha. Peran pemangku kepentingan dalam program inovasi Sawirantas yang pertama adalah adanya kerjasama dengan institusi pendidikan, yaitu sekolah itu sendiri. Kemudian dengan komunitas sekolah, komunitas disabilitas, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah, dan juga dengan Disperindak daerah. Dampak program inovasi Sawirantas ini bisa membentuk jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab. Kemudian juga mampu menumbuhkan sikap mandiri, kolaboratif, dan peduli terhadap lingkungan, dan juga dapat menciptakan inklusivitas. Rencana implementasi dan keberlanjutan program Sawirantas ini pada 0-3 bulan pertama merupakan tahapan penguatan fondasi dan juga kapasitas program. Pada 4-6 bulan merupakan tahapan pengembangan ekosistem pendukung, dan pada 7-12 bulan merupakan tahapan kemandirian dan stabilitas.
Rencana implementasi dan keberlanjutan ini bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan dan sumber daya yang tersedia di SLB dan Pemerintah Kebun Sari. Dengan komitmen yang dan kerjasama dari semua pihak, program Sawirantas ini dapat menjadi program berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta didik dengan disabilitas. Demikian paparan karya inovasi dari saya, semoga membawa manfaat dan menginspirasi bagi semua. Sawirantas, semangat berwirausaha peserta didik penyandang disabilitas. Sebuah langkah nyata menuju kemandirian dan inklusivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.